Setelah berhasil merekrut Estevao Willian, Chelsea dan Real Madrid bersaing untuk mendapatkan Pedro Lima dari Sport Recife pada musim panas ini. The Blues dikatakan berusaha untuk mendapatkan bek sayap tersebut yang telah dipanggil oleh Brazil di level junior. Transfer ini bahkan telah dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Chelsea telah menyiapkan kesepakatan Pedro Lima dengan Strasbourg. Bek kanan Brasil ini diharapkan bergabung dengan klub Prancis tersebut. Kesepakatan mengenai persyaratan pribadi, pengerjaan rincian akhir antar klub akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan, kata Fabrizio Romano. Harga yang diminta untuk sang pemain sendiri hanya sekitar 6 juta euro. Ini menjadi tambahan penting untuk investasi pemain muda yang dilakukan oleh Todd Boehly. Pedro Lima sendiri akan diproyeksikan ke Strasbourg yang merupakan klub induk milik Todd Boehly di Liga Prancis. Manajer Fulham Marco Silva tertarik pada Trevoh Chalobah dan Chelsea terbuka untuk melepasnya secara permanen. Laporan tersebut menambahkan bahwa opsi lain mungkin adalah pertukaran pemain. Chelsea telah menghubungi Fulham untuk mendapatkan informasi tentang bek kiri mereka, Anthony Robinson, selama diskusi transfer untuk Chalobah. Robinson tampaknya berada di puncak permainannya dengan penilaian transfermarkt yang tertinggi dalam karirnya di usianya yang menginjak 26 tahun. Chelsea mungkin mendapatkan bek kiri dalam kondisi prima dalam diri Robinson. Pemain asal Amerika ini berkaki kiri. Sang pemain juga menjadi pemain terbaik kedua Fulham musim ini. Menurut laporan World, jasa Robinson sangat dibutuhkan Chelsea mengingat masalah cedera Ben Chilwell dan Marco Cucurella musim ini. Anthony Robinson telah berkembang semakin kuat di Craven Cottage. Ia telah membuat lebih dari 100 penampilan untuk Fulham. Kepindahan ke kubu biru bisa menjadi salah satu dorongan besar mengingat stok bek kiri Chelsea sangat terbatas. Niat Chelsea mendatangkan Julian Alvarez kini harus sirna. The Citizen kabarnya telah menolak pendekatan dari kubu Chelsea. Dapat dipahami bahwa Manchester City mempertimbangkan untuk menjual Alvarez dengan tawaran minimal 80 juta euro. Namun sang pemain sudah membulatkan tekadnya dan akan bertahan karena kontraknya akan berakhir pada tahun 2028. Di sisi lain, bintang Bournemouth Dominic Solanke kini kembali dikait-kaitkan dengan Chelsea dan sejumlah klub Premier League. Mantan pemain Chelsea Joe Cole menganggap Dominic Solanke saat ini lebih cocok untuk kembali ke Chelsea meski harganya sangat tinggi, yakni 65 juta euro. Musim lalu Dominic Solanke sudah tampil dalam 42 laga dengan sumbangan 21 gol dan 4 assist. Catatan yang sangat bagus untuk pengalamannya selama bermain di Premier League. Mungkin saya agak bias di sini, tapi mungkin Solanke akan cocok untuk Chelsea. Namun saya tidak yakin ada klub yang mau membayar 65 juta euro untuk Dominic Solanke meski dia memang menjalani musim yang menakjubkan, kata Joe Cole. Di kubu lain, kabar terbaru terkait transfer Benjamin Sesko telah diumumkan langsung oleh Fabrizio Romano. Berbagai laporan yang muncul mengklaim bahwa sang striker memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya meningkat dari 50 juta euro menjadi 65 juta euro. Fabrizio Romano menjelaskan jika Benjamin Sesko harus membuat keputusan mengenai masa depannya dan mengklaim bahwa Arsenal, Manchester United, dan juga Chelsea telah mengajukan tawaran kepada sang pemain. Dalam beberapa hari ke depan, situasi dengan Benjamin Sesko akan menjadi jelas. Sang pemain bersama dengan agen dan keluarganya akan membuat keputusan, kata Fabrizio Romano. Meski sang pemain harganya terus meningkat, kabar baiknya adalah Chelsea menjadi yang terdepan. Tawaran Chelsea kini berubah menjadi 60 juta euro, menjadikannya paling tinggi dari Arsenal dan Manchester United di angka 40 hingga 50 juta euro. Sang pemain dikabarkan akan memutuskan masa depannya dalam waktu dekat. Perburuan Chelsea untuk seorang striker tampaknya akan mengalami berbagai kendala karena petinggi klub terus mengupayakan sejumlah target yang kini menjadi incaran mereka. Yang terbaru, Chelsea dilaporkan akan menghidupkan kembali minat mereka untuk penyerang milik Lille, Jonathan David.
Sang pemain merupakan pemain yang gagal direkrut pada bursa transfer Januari lalu. Jonathan David adalah pemain yang dipantau secara ketat oleh Chelsea. Jurnalis Ben Jacob juga mengklaim bahwa Lille menghargai pemain berusia 24 tahun itu sekitar 51 juta euro. Jadi dia mungkin merupakan rekrutan yang lebih rendah dibandingkan Julian Alvarez dan Benjamin Sesko. Menurut laporan Football London, Chelsea sudah lama menaruh minat kepada sang striker. Pemain berusia 24 tahun ini sudah menjadi andalan di lini serang Lille sejak musim lalu. Di usianya yang masih muda, ia punya produktivitas gol yang cukup bagus. Gaya bermainnya juga dinilai cocok dengan gaya bermain Enzo Maresca. Jadi petinggi klub menilai bahwa Jonathan David akan menjadi opsi yang bagus untuk Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini sedang mengupayakan agar Lille mau melepaskan sang striker. Kontrak sang pemain sendiri di Lille akan habis pada tahun 2025 nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang striker akan memperpanjang kontrak di sana. Situasi inilah yang dimanfaatkan Chelsea agar klub Prancis tersebut mau melepaskan sang striker mumpung harganya masih terjangkau. Sang pemain sendiri sejauh musim lalu telah berhasil mencatatkan 21 gol dan 4 assist dalam 34 penampilan. Chelsea berniat untuk mengadopsi salah satu strategi Real Madrid yang saat ini sudah terbukti sukses. Kesuksesan Real Madrid membuat klub-klub lain mulai berkeinginan untuk mengikuti jejaknya. Real Madrid membuktikan dominasi Liga Champions dalam satu dekade terakhir. Raksasa Spanyol tersebut sempat dikenal sebagai Los Galacticos yang hobi merekrut jumlah pemain bintang ke dalam satu klub. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi ini tidak lagi menjadi andalan Los Blancos. Harga pesepak bola yang beredar di pasaran jauh melambung tinggi dari beberapa tahun yang lalu. Untuk itu, pemilik Real Madrid, Opa Perez, mengatasi hal ini dengan mendatangkan para pemain muda. Todd Boehly selaku pemilik Chelsea akan terus memenuhi klub dengan pemain muda berbakat. Saat ini skuad The Blues sebenarnya lebih penuh dengan para talenta muda. Hal tersebut sempat menimbulkan kritik karena Chelsea tidak menyediakan pemain senior untuk menjadi teladan. Namun Todd Boehly meyakini investasinya yang mengadopsi cara Real Madrid akan sukses. Todd Boehly berharap timnya bisa kembali menjadi kandidat juara di sejumlah kompetisi. The Blues akan memulai memperbaiki diri pada musim depan setelah berhasil mendapat tiket ke UEFA Conference League.